Halo semuanya, kembali lagi dengan Bahasa, Ruang Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari sosiolinguistik. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kita harus memahami pengertian sosiolinguistik. Sosiolinguistik sendiri adalah ilmu yang mengkaji bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat atau penggunanya atau penuturnya dalam konteks masyarakat. Kalian tentunya pernah mendengar kata sosiologi bahasa. Apa sih perbedaan sosiolinguistik dengan sosiologi bahasa? Berikut ini penjelasannya. Sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang menghubungkan faktor bahasa dengan faktor sosial. Sedangkan sosiologi bahasa merupakan cabang sosiologi yang menghubungkannya dengan faktor linguistik. Setelah memahami perbedaannya, kita akan kembali lagi ke lingkup kajian sosiolinguistik. Pertama, ada ideolek. Ideolek adalah variasi bahasa yang bersifat individual, artinya memiliki sifat khas tuturan seseorang yang berbeda dengan tuturan orang lain. Contoh ideolek sendiri adalah Asyap ala Atta Halilintar, dan yang lainnya ada Hooh Tenan ala Gus Samsudin. Selanjutnya ada dialek. Dialek adalah variasi bahasa yang dibedakan oleh perbedaan asal penutur dan perbedaan kelas sosial penutur. Hal itu memunculkan konsep dialek geografis dan dialek sosial. Contoh dialek sosial yang ada di Indonesia antara lain dialek bahasa Indonesia Betawi, Melayu Medan, Melayu Ambon, Melayu Palembang, dialek Batak Toba, dan yang lainnya. Lingkup kajian yang ketiga ada tingkat tutur. Menurut Supomo, tahun 1975, tingkat tutur adalah variasi bahasa yang perbedaan antar tingkat satu dengan yang lain ditentukan oleh perbedaan kesopanan penutur terhadap mitra tutur. Contoh dari tingkat tutur yaitu orang akan menggunakan bentuk-bentuk sapaan hormat antara lain Bapak, Ibu, Mas, Kang Mas, Mbak Yu, Eyang untuk menyebut pribadi seseorang dengan hormat dan santun. Kajian sosiolinguistik yang keempat adalah kronolog atau dialek temporal. Kronolog atau dialek temporal yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Misalkan variasi bahasa Indonesia pada masa tahun 30-an, variasi yang digunakan tahun 50-an, dan variasi yang digunakan pada masa kini. Contoh dari penggunaan kronolog terdapat pada bahasa Kawi atau masa sebelum akhir Majapahit, bahasa Jawa Tengahan atau masa akhir Majapahit, dan bahasa Jawa Baru atau masa sekarang. Kajian sosiolinguistik yang kelima adalah register. Register sendiri adalah variasi bahasa yang dipandang sehubungan dengan konteks penggunaannya. Register merujuk kepada variasi bahasa yang didefinisikan menurut penggunaannya dalam situasi sosial. Menurut Halliday, register merupakan variasi bahasa yang digunakan berdasarkan bidang penggunaan, gaya, tingkat, keformalan, dan media penggunaannya, misalkan bahasa dalam bidang olahraga, sosial media, televisi, jurnalistik, radio, dan lain sebagainya. Register ini seringkali ditemukan pada media iklan. Kajian sosiolinguistik yang keenam yaitu Buster. Buster adalah penggunaan dua bahasa pada satu kalimat. Misalnya, bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris yang mengandung makna yang sama. Buster merupakan gabungan atau perpaduan antara bahasa asli dengan bahasa asing. Kajian sosiolinguistik yang ketujuh adalah slang. Slang adalah ragam bahasa musiman yang dituturkan oleh kelompok sosial tertentu dalam situasi informal yang biasa disebut dengan bahasa gaul atau bahasa prokem. Slang biasanya digunakan untuk berkomunikasi internal di dalam suatu kelompok ataupun untuk membina identitas diri. Contohnya yaitu didel, yang bermakna berbohong.
Lalu ada GPL yang mempunyai arti nggak pakai lama. Kajian sosiolinguistik yang ke-8 adalah alih kode. Alih kode merupakan suatu peralihan penggunaan suatu bahasa atau dialek ke bahasa atau ke dialek lainnya. Contohnya adalah, wah hadiahnya bagus banget, thanks. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa penutur menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di dalam tuturannya. Peralihan tersebut menunjukkan bahwa penutur menggunakan bahasa alih kode dalam tuturannya. Dan yang terakhir adalah campur kode. Campur kode merupakan penggunaan satuan bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain, bertujuan memperluas gaya bahasa seperti pemakaian kata, frasa, klausa, atau idiom. Contoh dari campur kode sendiri adalah, jadi orang tuh jangan suka ngejudge. Itulah pemaparan tentang pengertian perbedaan dan ruang lingkup kajian sosiolinguistik. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang, boleh ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pembahasan tentang bahasa di video selanjutnya.